Who is Ataul Karim? Yang asli dari Pakistan tapi sudah 11 tahun di Indonesia, udah warga negara Indonesia, yang datang di Indonesia untuk melanjutkan usaha orang tua. Hijrah ke Indonesia ketika orang berbondong-bondong ke luar negeri, Bayat memilih untuk ke Indonesia. Why? Karena saya dari kecil dengar dari bapak, negara Indonesia itu sama-sama satu Islam. Yang kedua, masyarakatnya Indonesia itu luar biasa baik, luar biasa memberi semangat, luar biasa baik, luar biasa positif. Jadi kita milih Indonesia. Oke, ketika orang memandang Indonesia itu negara yang konflik, tapi justru memilih yang Atta bilang baik dan damai dan segala macam, sampai akhirnya ngebangun sebuah jadi Sultan Karpet. Kalau nanya sama orang sih, orang kan ribu mulutan ini ribu cerita gitu. Saya lihat pakai mata saya sendiri selama 11 tahun di Indonesia, orang Indonesia luar biasa baik sama saya, rangkul saya, jadi membuat saya lebih nyaman di Indonesia, bikin saya lebih gampang lagi untuk mensuksesnya. Oke, sampai terbangunnya usaha karpet ini dari Bapak ya? Betul sekali, dari bapak saya dari tahun 93 di Indonesia. Terus 2009 bapak saya bilang sama saya dan ibu saya bilang sama bapak saya, panggil Atta di Indonesia untuk melanjutkan usaha bapak. Tapi bapak saya masih aktif juga. Oke, sampai beberapa cabang ya? Alhamdulillah 27 cabang. Wow. Sebelum sampai 27 cabang ini kan pasti kan melalui pasang surut, naik turun dan segala macam. Seperti apa sih Bayat? Ada aja naik turunnya, tapi kita keluarga saking bersyukurnya, gak pernah rasa capek, nggak pernah rasa kurang sih, kenapa begini sih, jadi nggak pernah ada rasa susah, saking bersyukurnya. Yang jelas kita kalau orang bersyukur nggak bakal ada rasa susah. Kita harus yakin rezeki kita udah janji sama Allah, nggak perlu dipikirin. Tapi sepanjang bisnis pada akhirnya bisnis karpet ini pernah merasa hopeless gak Bang? Sih memang aduh kayaknya harus ganti usaha deh gitu. Nggak pernah, karena selalu bersyukur dan selalu positif. Karena saya ada prinsip saya diri sendiri ya. Menurut saya, karena waktu kita lahir nggak bawa apa-apa, celana pun nggak bawa ya. Jadi ini semua kelebihan udah dapat kita ini, nggak ada yang kurang, malah nambah rezekinya. Kita harus bersyukur. Yang jelas kalau belajar bersyukur, banyak banget kelebihan dari kita ini. Oke, kalau ngomongin karpet berarti kan udah istilahnya udah sangat memahami tentang karpet Bayatan. Alhamdulillah, kan namanya juga usaha ya, apalagi udah 11 tahun udah gede di karpet ya, jadi udah ngerti lagi yang mana bagus, yang mana gak bagus. Dan untuk ke usaha ya, kita harus taruh barang yang bagus biar orang gak komplain. Percuma taruh barang murah tapi orang komplain, mendingan taruh yang agak mahal dikit tapi yang penting bagus dan orang gak sakit awet terus gitu. Terus karpet yang dihasilkannya itu berasal dari mana? Ada yang dari Indonesia atau yang dari impor? Dari Indonesia juga ada, tapi Indonesia sedikit banget. Banyak kan impor sih. Ada yang dari Iran, ada yang dari Turki, ada yang dari Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan. Terus karpet yang ada sekarang itu terbuatnya dari apa ya? Ada yang dari bahan wool, ada yang dari bahan sutra, terus ada yang dari tumbuh-tumbuhan organik lah, bahan organik gitu. Dari itu motifnya dari bunga, dari ambil bahan dari gunung-gunung, daerah-daerah gunung. Baik, kalau nggak salah harganya ini dari mulai rakyat sampai sultan ya kan? Iya benar. Karpet, karena juga karpet ya, karpet itu kan bukan cuma sekadar alas karpet aja ya. Karpet itu ada sejarahnya juga, ada seninya juga. Jadi ada yang 4 juta, ada yang sampai 40 juta, ada yang sampai 400 juta. Karena benar-benar barang seni. Dan satu karpet ukuran 2 kali 3 meter, ada yang bagus itu kurang lebih 1,5 tahun baru jadi satu karpet. Jadi satu-satu ikat dengan tangan, bahannya juga alami banget, wool gitu. Jadi itu yang bikin membuat mahal. Oke, yang sampai miliaran kalau nggak salah ada ya? Ada juga, tapi itu beberapa piece aja, itu khusus untuk orang koleksi yang mengerti karpetnya gitu. Tadi Bayat bilang kan sempat 2 kali 3 itu bisa 1,5 tahun. Bikin Handmade. betul sekali, rajutan satu ikan dengan tangan, rajutan tangan. Itu pernah Bayat juga memproduksi itu? Pernah, bukan saya bikin produksi, tapi saya ambil dari orang, dijual lagi gitu. Bawa dari Afghanistan, bawa dari Pakistan. Oke, Bayat udah sukses di Indonesia nih, membangun bisnisnya, mempekerjakan banyak orang, jadi sultan karpet gitu. Tadi soal UMKM ya, kepikir nggak sih Bayat juga untuk merangkul banyak orang untuk lebih apa ya, mungkin orang sebenarnya lihat karpet ini untuk diinjek ya, Iya. gitu, tapi ternyata punya seni gitu. Punya seninya betul. Seperti apa Bayat kepikir nggak sih untuk memberikan edukasi dan segala macam ke bawah?
Iya mau banget, cuman sedang direncanakan nanti. Insya Allah saya ada rencana mau bikin YouTube channel, udah ada. Nanti mau bikin beberapa episode tentang karpet doang, biar orang tahu karpet yang, kan orang kalau lihat awam kan biasa sekadar alas karpet aja ya. Tapi nanti saya di situ akan jelasin karpet yang bagus kayak gimana, yang karpet biasa kayak gimana, dan karpet murah kayak gimana, dan karpet mahal seperti apa. Terus karpet itu sendiri sebenarnya berpengaruh nggak sih sama kesehatan? Sama kesehatan enggak, kalau bahannya alami bagus enggak masalah gitu. Yang bikin penyakit kan bahan yang pakai bahan plastik, bahan biasa gitu, itu nggak bagus di kulit, nggak enak di kulit. Tapi kita sebelum belanja karpet kita kan pasti masuk di laboratorium dulu, itu cocok nggak untuk manusia, cocok nggak untuk di kulit, cocok nggak untuk ke, kan ada orang punya sakit asma, takutnya debu yang terbang dia tambah sakit asmanya. Kita nggak mau kayak gitu, kita mau benar-benar taruh yang bagus gitu. Baik, ini sedikit edukasi juga. Mungkin berapapun harganya ya, yang mungkin pasti banyak orang pasti punya karpet di rumah. Betul. Untuk perawatannya sendiri gitu, butuh keseriusan nggak sih? Kalau untuk karpet yang kualitas bagus gampang banget perawatannya, tinggal vakum, tinggal sapu, udah nggak masalah, santai-santai aja kok, gampang banget, tinggal vakum dan sapu aja. Tapi kalau udah kotor banget pengen dicuci, tinggal langsung bawa ke sini, udah ada orang ahli yang cuci, bisa bantu cucinya juga. Oke. Baik, ini kan perjuangan sampai jadi WNI pada akhirnya, dan mungkin ada satu cerita di mana orang belum tahu, saking cintanya Bayata sama Indonesia kepingin membangun sebuah apa namanya, patung ya atau apalah. Waktu saya di Pakistan kan dari kecil teman-teman saya, saudara-saudara saya, tapi aku nggak perlu sebut nama, sering bully saya, bully kamu nggak bisa sukses, kamu nggak bisa begini. Akhirnya untung ibu saya bilang, Ata kamu ke Indonesia bantu usaha bapak. Udah, saya bilang alhamdulillah dapat kesempatan merantau ke luar negeri, bukan merantau ke luar kota, merantau ke luar negeri. Saya bisa punya nama lagi, bisa punya bernama, bisa jadi punya nama baik. Dan alhamdulillah orang Indonesia baik sama saya, rangkul saya. Saya jadi nyaman banget di Indonesia. Itulah yang bikin saya cinta Indonesia, karena orang Indonesia baik sama saya, rangkul saya, memberi saya semangat, memberi saya motivasi banyak yang memberi ke saya luar biasa, senang banget. Oke. Konsep berbagi. Menurut saya konsep berbagi itu, kita kalau berbagi untuk orang lain juga akan balik ke kita sendiri juga. Allah berbagi ke kita, Tuhan berbagi ke kita, biar kita berbagi ke orang lain juga. Allah waktu berbagi ke kita, Allah nggak pernah mikirin ini orang pantas nggak untuk kayak gini, pantas nggak untuk punya mobil ini. Jadi kita juga pas lagi berbagi, kita juga lihat ini orang pantas nggak untuk ini. Tuhan aja nggak pernah lihat ini orang pantas nggak pantas. Kenapa kita lihat ini orang pantas apa nggak pantas? Langsung berbagi aja ke orang. Dan yang punya rasa berbagi dari hati yang dalam tulus, pasti dia rasanya enak banget pas saat dia lagi berbagi. Dan itu semua orang nggak punya feel itu. Jadi kita kalau bisa harus belajar gimana caranya biar kita bisa berbagi. Pasti rasanya enak banget dan mantep banget lah.